Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala OPD, Bapak Ibu Kepala Instansi Vertikal, dan rekan-rekan media yang kiranya berkenan kembali hadir untuk mengikuti berita resmi statistik pada hari ini, Senin 2 Agustus 2021, kami dari BPS Provinsi Sulawesi Barat kembali merilis sejumlah indikator strategis, diantaranya indeks harga konsumen, perkembangan indeks harga konsumen atau biasa dikenal dengan inflasi deflasi, kemudian perkembangan nilai tukar petani, perkembangan pariwisata dan transportasi, serta yang terakhir perkembangan perdagangan luar negeri atau yang biasa dikenal dengan ekspor dan impor. Saya mulai dengan rilis pertama, yaitu perkembangan indeks harga konsumen. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di bulan Juli tahun 2021 Mamuju kembali tercatat mengalami deflasi sebesar 0,46%. Atau di Mamuju pada bulan Juli ini harga-harga secara umum tercatat mengalami penurunan sebesar 0,46%. Dan ini adalah kali kedua selama tahun 2021 di mana harga-harga di Mamuju tercatat mengalami penurunan. Penurunan harga secara umum tergambar dari menurunnya indeks harga konsumen atau IHK, di mana pada bulan Juni indeks harga konsumen di Mamuju telah mencapai 108,71 dan tercatat menurun 0,46% menjadi 108,21 di bulan Juli tahun 2021 ini. Kemudian kalau kita lihat pergerakan harga selama tahun 2021 atau yang biasa dikenal dengan inflasi tahun kalender, dapat dilihat bahwa harga-harga secara umum juga mengalami kenaikan, bahkan besarannya mencapai 4%. Jadi kalau dibandingkan IHK di bulan Juli, bulan terakhir tahun 2021 dengan bulan terakhir di tahun 2020 yaitu Desember 2020, maka harga-harga terlihat mengalami kenaikan sebesar 4%. Angka yang relatif tinggi terutama jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Ini tentu menjadi catatan pemerintah bahwasanya bagaimana ke depannya bisa mengendalikan harga agar tentunya tidak berpengaruh atau mengurangi daya beli masyarakat secara umum. Hal yang sama juga terjadi ketika melihat inflasi secara year on year atau perbandingan antara IHK di bulan Juli tahun 2021 dengan IHK di bulan yang sama tahun sebelumnya, Juli 2020. Tercatat terjadi kenaikan harga-harga secara umum atau inflasi sebesar 3,64%. Sekali lagi, angka ini adalah angka yang tergolong tinggi, terlebih ketika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian mari kita lihat bersama bagaimana pergerakan harga-harga per bulan selama beberapa periode terakhir. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bisa kita lihat di grafik bahwasannya pergerakan harga selama tahun 2021 cenderung relatif tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berawal dari inflasi yang tinggi di awal tahun yaitu Januari, kemudian Februari, bahkan 2 bulan itu tercatat sebagai 2 bulan di mana inflasi Mamuju merupakan inflasi tertinggi secara nasional. Kemudian di bulan Maret meski tampak melandai, angka inflasi hanya 0,36%, tetapi kalau kita bicara leveling, ini artinya level harga kembali mengalami kenaikan. Jadi setelah kenaikan yang tinggi di Januari, kemudian di Februari meningkat lagi relatif tinggi di atas 1%. Di bulan Maret, harga-harga tercatat kembali mengalami kenaikan meski kenaikannya relatif melandai. Jadi dengan demikian kita bisa tahu bahwasanya dari sisi leveling sampai dengan 3 bulan pertama itu terus mengalami peningkatan. Di bulan keempat yaitu bulan April itu cenderung ada penurunan. Di situ terjadi deflasi 0,21%, namun demikian di bulan Mei kembali mengalami lompatan kenaikan yang relatif tinggi 1,36%. Dan di bulan Juni meski melandai tapi kembali lagi leveling harganya mengalami peningkatan. Walaupun hanya 0,35 tapi telah beranjak dari posisi yang relatif tinggi tentunya. Dan di bulan Juli sebagaimana yang saya sampaikan tadi kembali lagi terjadi penurunan harga dan tentu kita semua berharap penurunan atau stabilitas harga bisa terjaga sampai dengan akhir tahun sehingga tidak mempengaruhi daya beli daripada masyarakat, khususnya masyarakat lapisan bawah tentunya.
Dan kalau kita lihat grafik yang di bawah, dapat saya katakan sebagaimana tadi di depan bahwasanya kenaikan harga yang sudah cenderung tinggi dari awal tahun membuat posisi Juli juga relatif tinggi jika dibandingkan dengan Juli tahun sebelumnya. Terjadi kenaikan harga secara year on year sebesar 3,64%. Angka ini relatif tinggi, terlebih jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 2020 year on year Juli itu hanya 2,90%, sementara di tahun 2019 itu angkanya lebih rendah lagi, hanya 0,97%. Semoga di bulan-bulan berikutnya harga-harga bisa lebih terkendali. Kemudian mari kita lihat apa yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga, penurunan harga secara umum atau deflasi di bulan Juli tahun 2021. Jadi deflasi yang terjadi sebesar 0,46% atau inflasi minus 0,46% itu disebabkan oleh penurunan harga pada 3 kelompok pengeluaran. Jadi dari 11 kelompok tercatat 3 diantaranya mengalami penurunan harga, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi sebesar 1,29% dengan andil sebesar 0,52% terhadap total 0,46%. Kemudian kelompok transportasi mengalami penurunan harga secara umum sebesar 0,12% dengan sumbangan terhadap deflasi sebesar 0,01%. Dan yang terakhir, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami deflasi sebesar 0,15% dengan sumbangan terhadap deflasi 0,01%. Kalau kita lihat kelompok yang lainnya, dari 11 kelompok, 3 mengalami penurunan harga atau menyumbang deflasi, sementara 2 diantaranya tidak terlalu mengalami perubahan harga atau harga-harganya relatif stabil, yaitu pendidikan dan kelompok penyedia makan dan minum atau restoran. Kemudian sisanya tercatat masih mengalami kenaikan harga. Namun demikian, walaupun hanya 3 kelompok, tapi kalau kita lihat kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang merupakan penyumbang terbesar sepertinya memang merupakan kelompok yang sangat dominan berpengaruh terhadap terjadinya deflasi ataupun inflasi. Ini bisa kita lihat di inflasi tahun kalender atau selama tahun 2021, di mana walaupun di bulan Juli ini terjadi penurunan harga-harga secara umum di kelompok makanan, minuman, dan tembakau, namun kalau kita lihat sepanjang tahun, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi kelompok dengan angka inflasi terbesar, 8,42%. Hal ini pula yang menyebabkan tingkat inflasi sepanjang tahun 2021 seperti saya jelaskan tadi itu relatif tinggi, yaitu 4%. Demikian juga ketika kita bicara inflasi secara year on year, inflasi 3,64% secara umum itu lebih banyak disebabkan karena terjadinya kenaikan harga yang relatif tinggi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian lebih jauh, mari kita bedah komoditas apa yang menyebabkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menyumbangkan deflasi di bulan Juli tahun 2021 ini. Kalau kita lihat komoditasnya, Bapak Ibu nanti bisa dicermati di BRS-nya yang sudah diupload di website kami setelah acara ini. Kalau kita lihat dari komoditasnya, maka deflasi yang terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau itu lebih banyak disebabkan oleh penurunan harga pada berbagai komoditas ikan. Ada ikan layang, ikan cakalang, ikan baronang, ikan tongkol, ikan bandeng, ikan tuna, dan seterusnya. Jadi sebagian besar kelompok ikan di sini mengalami penurunan harga di bulan Juli. Jadi kembali lagi bisa kita cermati bersama bahwa pergerakan harga di Mamuju itu sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas ikan. Kita masih ingat bagaimana di awal tahun inflasi yang tinggi selama 2 bulan pertama itu juga disebabkan oleh pergerakan harga ikan yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Karena pada saat itu terjadi musibah gempa, banyak nelayan yang tidak bisa melaut sementara kebutuhan ikan masih relatif tinggi sehingga menyebabkan ketersediaannya menjadi berkurang dan harganya mengalami kenaikan. Begitu pula ketika kita melihat ada anomali bulan Ramadan di bulan April lalu, di mana secara umum terjadi inflasi tetapi di Mamuju justru terjadi deflasi juga disebabkan oleh pergerakan harga ikan yang mengalami penurunan. Dan saat ini juga seperti yang saya sampaikan tadi, kecenderungan terjadinya deflasi disebabkan oleh penurunan harga ikan.
Karena seperti kita ketahui ketika ada acara Idul Adha di bulan lalu, itu sebagian besar masyarakat mengkonsumsi daging sehingga permintaan akan ikan juga mengalami penurunan, di samping juga ketersediaan yang memang relatif cukup baik sehingga harga-harga juga mengalami penurunan. Dan yang ingin saya garis bawahi kembali lagi bahwa komoditas ikan itu mempunyai peran yang tidak kecil terhadap pergerakan harga secara umum, dan ini tentu akan baik ketika menjadi catatan pemerintah bagaimana mengendalikan harga komoditas ikan tersebut. Karena sekali lagi ikan merupakan potensi bagi Sulawesi Barat, karena Sulawesi Barat adalah salah satu provinsi penghasil ikan terbaik di Indonesia. Jadi agak sedikit anomali ketika harga ikan mengalami kenaikan di provinsi yang justru merupakan provinsi penghasil ikan terbaik. Kemudian selanjutnya kita lihat perbandingan antar provinsi, antar kota-kota di Pulau Sulawesi yang dihitung IHK-nya. Jadi kalau kita lihat, kita bandingkan dengan 13 kota yang dihitung angka IHK-nya, maka Mamuju termasuk kota-kota dengan angka inflasi terendah atau sebaliknya dengan angka deflasi tertinggi. Inflasi tertinggi terjadi di kota Bau-Bau sebesar 0,91%, dan sebaliknya inflasi terendah atau deflasi tertinggi terjadi di Mamuju sebesar minus 0,46%. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pergerakan atau perkembangan indeks harga konsumen. Kemudian kita lanjutkan ke nilai tukar petani. Masih sama, nilai tukar petani juga membahas posisi bulan Juli tahun 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, di bulan Juli tahun 2021, nilai tukar petani kembali mengalami sedikit penurunan. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat, di bulan lalu NTP juga sedikit menurun. Bulan ini kembali turun sebesar 0,11%. Karena di bulan Juni besaran NTP telah mencapai 120,06, sementara sekarang besaran NTP di Provinsi Sulawesi Barat hanya mencapai 119,93, turun 0,11%. Kalau kita perhatikan pergerakan nilai tukar petani selama tahun 2021 sebagaimana grafik garis yang tampil di layar, bisa saya katakan bahwasannya nilai tukar atau daya beli, daya tukar petani di tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Barat masih relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena grafik garis yang berwarna merah masih berada di posisi di atas dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Dan besaran 119,93 juga menunjukkan bahwa daya tukar petani secara umum masih relatif baik. Karena indeks harga yang diterima oleh petani itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga yang harus dibayarkan oleh petani di Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Juli tahun 2021. Kalau kita lihat lebih ke dalam per subsektornya, maka dari 5 subsektor yang diusahakan oleh petani di Provinsi Sulawesi Barat, sebagian besar 3 diantaranya tercatat mengalami penurunan. Petani yang mengusahakan tanaman pangan tercatat mengalami penurunan NTP 0,04%. Begitu juga petani yang mengusahakan tanaman perkebunan rakyat, nilai NTP-nya tercatat turun 0,44%. Dan petani yang mengusahakan perikanan, baik itu nelayan maupun ikan budidaya, secara umum mengalami penurunan nilai NTP 0,56%. Namun demikian untuk pembudidaya sebenarnya mengalami sedikit kenaikan 0,35%, namun karena nelayan itu tercatat turun NTP-nya 0,79%, maka secara keseluruhan petani yang mengusahakan subsektor perikanan tercatat mengalami penurunan 0,56%. Meski secara umum mengalami penurunan seperti yang saya sampaikan tadi, dari 5 subsektor sebagian besar sebenarnya sudah memiliki daya tukar yang relatif baik karena nilai NTP-nya sudah berada di atas 100. Hanya petani yang mengusahakan peternakan itu yang tercatat memiliki nilai NTP di bawah 100, 99,16, hampir 100. Yang mana menunjukkan bahwa daya tukar atau daya beli atau nilai tukarnya masih belum relatif baik. Kemudian selanjutnya kita lihat bagaimana ketika kita memperhatikan nilai tukar yang khusus menceritakan tentang proses produksi atau harga barang yang dihasilkan dari pertanian dan harga-harga barang-barang yang harus dibayarkan untuk memenuhi kebutuhan petani, khususnya kebutuhan produksinya atau NTUP.
Jadi kalau tadi kita bicara NTP membandingkan penerimaan dan pengeluaran secara umum, dan di NTUP kita akan membandingkan penerimaan dari hasil bertani dengan pengeluaran yang khusus untuk biaya produksi pertanian. Kalau kita lihat nilai NTUP posisinya lebih bagus daripada nilai NTP. Kalau NTP turun, ternyata NTUP mengalami sedikit kenaikan 0,19%. Dan juga secara umum NTUP di tahun 2021 masih relatif lebih baik atau bahkan bisa dikatakan jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari 5 subsektor yang diusahakan oleh petani di Provinsi Sulawesi Barat, hanya tanaman perkebunan rakyat yang tercatat, tanaman perkebunan rakyat, hanya 2, tanaman perkebunan rakyat dan perikanan yang tercatat mengalami penurunan NTUP. Jadi kalau tadi 3, sekarang hanya 2. Tanaman perkebunan rakyat tercatat turun 0,16%, kemudian untuk yang mengusahakan perikanan tercatat turun 0,30%. Namun demikian, kalau kita lihat levelnya, besarannya, semua subsektor mencatatkan nilai NTUP di atas 100. Artinya yang menyebabkan penurunan NTP ataupun sedikit keterpurukan pada NTP di bulan Juli khususnya, itu lebih banyak disebabkan oleh peningkatan dari harga-harga konsumsi petani khususnya yang digunakan untuk konsumsi rumah tangganya. Karena kalau dibandingkan antara harga-harga yang diterima dari hasil produksi pertaniannya dengan harga-harga yang dikeluarkan untuk memenuhi biaya pertaniannya, maka nilai NTUP-nya mengalami peningkatan dan berada di posisi di atas 100. Jadi memang tekanan harga yang dirasakan oleh petani di bulan Juli membuat nilai NTP-nya sedikit mengalami penurunan. Kemudian kalau kita melihat perbandingan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Pulau Sulawesi, kita bisa melihat bahwa hanya 2 di bulan Juli ini yang mengalami penurunan nilai NTP. Hanya Sulawesi Selatan yang tercatat turun 0,54% dan kita di Sulawesi Barat tercatat turun 0,11%. Dan secara nasional sebenarnya itu juga mengalami penurunan. Namun demikian kalau kita lihat dari sisi besaran, meski turun, tapi nilai NTP Provinsi Sulawesi Barat itu masih tercatat sebagai NTP tertinggi di pulau-pulau provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sulawesi, 119,93. Bahkan besaran ini jauh lebih tinggi daripada NTP nasional yang hanya 103,48. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan NTP. Kita lanjutkan pembahasan di perkembangan pariwisata dan transportasi. Yang membedakan adalah kalau tadi kita bicara posisi Juli, sekarang untuk perkembangan pariwisata dan transportasi kita masih berbicara posisi bulan Juni tahun 2021. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada bulan Juni 2021, kalau kita lihat dari salah satu indikator yang bisa mencerminkan kinerja kepariwisataan di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu tingkat penghunian kamar khususnya klasifikasi hotel bintang. Pada bulan Juni tahun 2021 angka TPK hotel bintang di Provinsi Sulawesi Barat tercatat sebesar 26,76%. Angka ini memang mengalami kenaikan atau jauh lebih tinggi dari bulan sebelumnya, naik 13,29 poin. Namun demikian dan juga mengalami sedikit peningkatan secara year on year kalau dibandingkan dengan bulan Juni di tahun sebelumnya. Namun demikian angka ini belum bisa kita katakan kembali ke posisi normal. Karena kalau kita lihat kondisi normal ketika tahun 2019, besaran TPK di bulan Juni telah mencapai 43,23. Dan kalau kita lihat perkembangan tahun 2020, memang kasus pandemi itu membuat TPK menjadi salah satu indikator yang paling berpengaruh. Namun demikian mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Desember di tahun 2020 sebenarnya kita sudah melihat adanya tren peningkatan. Bahkan di bulan Desember bisa kita katakan sudah relatif kembali ke posisi normal karena ketika itu TPK mencapai 49,54. Namun sayangnya di bulan Januari musibah gempa telah membuat banyak sarana akomodasi yang terdampak. Dan kita bisa lihat sepanjang tahun 2021 angka TPK kita sangat rendah, sangat terpuruk. Dan tentu kita semua berharap ke depan perbaikan bisa segera dilakukan dan tingkat penghunian kamar kembali normal bahkan bisa melebihi tahun-tahun sebelumnya.
Selain peningkatan pada TPK, kita juga bisa melihat indikator lain terkait kepariwisataan, yaitu rata-rata lama tamu menginap. Kalau dilihat dari rata-rata lama tamu menginap pada hotel klasifikasi bintang di bulan Juni 2021 itu masih menunjukkan kecenderungan yang tidak berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya di tahun 2021. Rata-rata lama tamu menginap untuk tamu Nusantara, karena tamu asing tidak ada, itu masih di kisaran 1 hari. Bahkan turun dibandingkan bulan sebelumnya yang sudah mencapai 1,03 hari. Padahal ketika kita lihat posisi normal, bahkan di tahun 2020 pun rata-rata lama tamu menginap untuk tamu Nusantara itu ada di kisaran 2 sampai 2 hari lebih, hampir 3 hari bahkan. Jadi ini juga tentu menunjukkan bahwa kinerja pariwisata di tahun 2021 memang harus diakui tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya. Baik itu ketika kita berbicara tingkat hunian kamar maupun rata-rata lama tamu menginap. Kemudian kalau kita lakukan keterbandingan dengan provinsi-provinsi yang lain di Pulau Sulawesi, termasuk nasional, ini juga memperlihatkan bahwa tingkat hunian kamar hotel bintang di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021, khususnya bulan Juni, itu masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain. Bahkan dengan nasional yang telah mencapai 38,55. Meski kita mengalami peningkatan yang relatif besar 13,29 poin dengan provinsi-provinsi lain, kita juga masih kalah dari Sulawesi Tenggara yang meningkat 15,91 poin dan juga dari Gorontalo yang meningkat 15,55 poin. Bahkan kalau kita lihat peningkatan secara year on year, peningkatan kita jauh lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain termasuk dengan nasional. Itu juga yang menyebabkan kenapa capaian TPK kita di bulan Juni ini masih jauh lebih rendah dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Pulau Sulawesi dan nasional. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan indikator kepariwisataan. Kita beralih ke transportasi. Jadi kalau tadi angka TPK mengalami peningkatan, kalau kita lihat perkembangan transportasi khususnya yang menggunakan mode angkutan udara, bisa kita lihat juga adanya kenaikan. Jadi secara bulanan dibandingkan dengan bulan sebelumnya, month-to-month, itu tercatat kenaikan 53,72% untuk penumpang yang berangkat dari Sulawesi Barat. Begitu juga kalau kita lihat dari penumpang yang datang, kenaikan dibanding bulan sebelumnya itu mencapai 69,87%. Tidak saya bandingkan secara year on year karena di tahun sebelumnya memang tidak ada penumpang dan berangkat untuk bulan Juni sehingga terlihat peningkatannya luar biasa besar. Ini tentu menunjukkan bahwa kinerja perekonomian selama bulan Juni, baik itu kalau kita lihat dari TPK maupun penumpang, transportasi itu mengalami perbaikan dibandingkan dengan kondisi bulan sebelumnya. Dan kita tentu semua berharap ini memberi stimulus bagi perekonomian secara keseluruhan dan akan kita lihat nanti penghitungannya, hasil penghitungan kami di tanggal 5 nanti ketika kami merilis pertumbuhan ekonomi. Kemudian tadi kalau kita bicara penumpang, selanjutnya saya akan ajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat pergerakan barang yang dibongkar dan muat dengan menggunakan mode angkutan udara. Jadi tidak berbeda dengan penumpang, barang yang dibongkar juga tercatat mengalami kenaikan dibanding bulan sebelumnya naik 63,10% dan untuk barang yang dibongkar dan untuk barang yang dimuat juga mengalami kenaikan 56,02% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ini artinya bahwa pergerakan barang, kalau kita bicara barang tentu kita bicara ekspor impor dan mungkin ini sedikit lebih banyak berpengaruh ke ekspor impor antar daerah. Ini juga mencerminkan bahwa pergerakan barang di Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Juni itu juga mengalami perbaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau ekspor impornya mengalami peningkatan. Sekali lagi secara umum akan kami rilis di tanggal 5 bulan ini juga. Tadi kita bicara mode angkutan udara, kemudian selanjutnya bagaimana dengan angkutan laut. Tidak berbeda dengan angkutan udara. Untuk angkutan laut, pergerakan penumpang di bulan Juni tahun 2021, baik penumpang berangkat maupun penumpang datang menunjukkan adanya kenaikan. Penumpang datang dibandingkan dengan bulan sebelumnya itu tercatat meningkat 129,16%. Begitu pula untuk penumpang yang datang itu tercatat mengalami kenaikan 141,09%.
Secara year on year juga peningkatannya tercatat besar, bahkan sangat fantastis, karena memang seperti tadi di bulan Juni tahun 2020 itu kita tentu sama-sama tahu bahwasannya pada saat itu kasus COVID menjadi sesuatu yang memang membatasi untuk bepergian, baik itu menggunakan angkutan udara maupun angkutan laut. Jadi kalau kita lihat year on year memang kelihatan sangat tinggi sekali. Namun demikian ternyata secara month-to-month, secara bulanan juga terjadi peningkatan. Dan sekali lagi tentu ini merupakan indikasi positif bagi pergerakan perekonomian di Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya kita lihat bagaimana barangnya untuk di bulan Juni tahun 2021. Penumpang dan barang tadi sudah saya sampaikan sama-sama mengalami peningkatan, dan itu merupakan bagian terakhir dari perkembangan transportasi. Selanjutnya mari kita lihat perkembangan perdagangan luar negeri atau biasa dikenal dengan ekspor impor. Dan tidak berbeda dengan transportasi tadi, bahwasanya untuk ekspor impor kita masih berbicara posisi Juni 2021. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana tampilan di layar bisa kita lihat bahwasanya di bulan Juni meski mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya, minus 25,20%. Nilai ekspor kita di bulan Juni ini mencapai 45,70 juta US dollar dibandingkan Mei yang telah mencapai 61,09 juta US dollar, mengalami penurunan 25,20%. Namun kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk periode yang sama, bulan Juni itu masih menunjukkan bahwa ekspor di bulan Juni ini tercatat lebih tinggi. Secara year on year tercatat adanya peningkatan 32,36%. Karena di bulan Juni tahun 2020 nilai ekspor kita baru mencapai 34,52 juta US dollar. Bahkan masih lebih tinggi dibandingkan 2019 yang baru mencapai 40,88%. Sehingga apa yang dicapai di bulan Juni ini juga menunjukkan kinerja yang relatif baik. Namun tentu kita berharap bahwa di bulan-bulan selanjutnya terjadi tren peningkatan sehingga bisa kembali lagi membantu perekonomian Provinsi Sulawesi Barat. Karena kalau kita lihat sepanjang tahun 2021 kinerja ekspor kita bisa dibilang sangat baik. Sampai dengan bulan Juni secara kumulatif nilai ekspor telah mencapai 315,07 juta US dollar. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 yang baru mencapai 242 juta US dollar atau terjadi peningkatan 30,20%. Semoga Juli sampai dengan Desember nanti nilai ekspor terus mencatatkan adanya peningkatan. Kalau kita lihat berdasarkan komoditasnya, komoditas utama yang mencatatkan adanya peningkatan relatif besar diantaranya komoditas lemak dan minyak hewani atau nabati, itu tercatat meningkat 28,81% dan nilainya sangat mendominasi. Untuk Januari sampai dengan Juni tahun 2021 komoditas ini mencatatkan nilai ekspor 298,01 juta US dollar, jauh lebih tinggi dibandingkan Januari Juni 2020 yang baru mencatatkan angka 231,36 juta US dollar. Kemudian selanjutnya ada komoditas berbagai produk kimia, itu mencatatkan peningkatan yang jauh lebih tinggi meskipun nilai ekspornya masih lebih rendah. Peningkatannya sebesar 105,51%, meningkat dari 6,84 juta US dollar menjadi 14,05 juta US dollar. Untuk barang-barang lainnya memang mencatatkan adanya penurunan sebesar 20,79%, namun nilainya relatif rendah, turun dari 3,8 juta US dollar menjadi 3,01 juta US dollar. Dapat saya informasikan kembali bahwa komoditas utama kita, lemak dan minyak hewani atau nabati maupun berbagai produk kimia itu merupakan hasil olahan dari produk sawit. Jadi memang hasil olahan dari hasil perkebunan sawit itu mendominasi ekspor di Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian kita lihat melalui pelabuhan apa saja ekspor komoditas tersebut dilakukan selama bulan Juni tahun 2021. Jadi kalau kita lihat berdasarkan nilai maupun volumenya itu dominan memang
melalui pelabuhan Pantoloan. 99,73% ekspor kita melalui Pantoloan. Kemudian sebagian kecil 0,18% itu melalui Tanjung Priuk dan sisanya 0,09% itu melalui Makassar. Kita tentu berharap suatu saat nanti sebagian besar ekspor kita melalui pelabuhan yang ada di Sulawesi Barat, yaitu Mamuju. Semoga bisa segera terrealisasi. Lanjut. Kalau kita perhatikan, kalau tadi bicara ekspor, kemudian dari sisi impor, di bulan Juni ini ternyata Provinsi Sulawesi Barat ada melakukan impor, walaupun nilainya tidak besar, 0,64 juta US dollar, tidak sebesar ekspor. Karena memang kalau kita perhatikan impor luar negeri tidak ada di setiap bulan, jadi hanya di bulan-bulan tertentu. Kalau di 2021 ini merupakan kedua kalinya, setelah sebelumnya di bulan Februari juga kita tercatat melakukan impor. Kalau kita lihat perkembangannya, ya ada peningkatan 0,64 juta US dollar karena sebelumnya nggak ada, dan begitu juga dibandingkan secara year on year. Secara kumulatif tahunan sampai dengan bulan Juni, kalau kita hitung dari Januari sampai Juni, itu impor kita masih lebih tinggi, lebih banyak nilainya, sebesar 0,3 juta US dollar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Lalu apa komoditas yang kita impor? Seperti bulan-bulan atau periode-periode sebelumnya, 100% yang kita impor itu adalah migas, BBM. Jadi dari 0,73 juta US dollar di periode Januari-Juni tahun 2020 meningkat menjadi 1,03 juta US dollar atau meningkat 40,88% untuk impor migas selama tahun 2021 ini. Lalu kita lihat secara lebih spesifik, kalau untuk impor seperti yang saya sampaikan tadi, 100% merupakan yang kita ekspor itu sebagian besar 96,46% itu merupakan lemak dan minyak hewani atau nabati yang merupakan hasil olahan dari perkebunan sawit. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan negara tujuan, itu sebagian besar ekspor kita itu ke Tiongkok 37,98%, komoditasnya palm oil, PFAD. Kemudian ke Pakistan, palm oil juga 28,96% dan 23,57% ke Filipina dengan komoditas yang sama. Kemudian untuk BBM tadi itu seluruhnya berasal dari Singapura. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih atas perkenannya, atas kesediaannya untuk mengikuti acara rilis BRS kali ini. Kami tentu berharap apa yang kami sampaikan, informasi yang kami sampaikan mampu berguna bagi semua stakeholder, utamanya bagi pengambilan kebijakan di Provinsi Sulawesi Barat. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.